Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen dan guru penguji ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dani Ramdhani, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Al-Huda Sariwangi. Sekaligus saya mahasiswa program studi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema taat pada aturan, etos kerja, kompetisi dalam kebaikan di kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Huda Sariwangi. Untuk video praktik pembelajaran yang saya lakukan, atas perhatian dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Dani Ramdhani di acara yang sama tentunya di Pendidikan Agama Islam. Tidak salah kelas kan? Tidak ya. Dan tentunya pada pertemuan kali ini sebelum mempelajari lebih lanjut, Bapak akan memberikan dulu sesuatu hal kepada kalian tentang kerapihannya. Semuanya rapi? Pakai baju, pakai celana, maksudnya seragam sekolah yang tepat dengan atribut yang hebat, semuanya alhamdulillah. Baik, kita cek dulu kerapihannya. Selanjutnya marilah kita berdoa, dan untuk berdoa dipimpin oleh siapa yang akan memimpin doa? Silakan. Oke, silakan berdoa dulu. Sebelum mulai kegiatan belajar dan mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi'albi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih. Dan dengan diawali doa tadi, insya Allah biiznillah kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita cek dulu absensinya pada pertemuan hari ini. Siapa yang tidak hadir? Cung. Oh, hadir semua? Oke. Hadir semua toh? Karena udah terlihat banyak sekali dan Bapak mengenal kepada semua wajah kelas ini dan semuanya alhamdulillah hadir. Terima kasih atas kehadirannya dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Tepuk tangan untuk semua yang hebat-hebat ini. Baik, untuk menambahkan sesuatu hal tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang diimplementasikan dengan kecintaan kepada tanah air, marilah kita mulai dengan kecintaan ini memperlihatkan dengan menyanyikan lagu nasional yang insya Allah akan dipimpin oleh dirjen kita. Silahkan ke depan yang siap untuk memimpin. Oke. Untuk semuanya mohon berdiri ya. Lagu apa? Silakan.
Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan kembali di tempat masing-masing. Baik anakku sekalian, dengan rasa bersyukur kita pada pertemuan kali ini bisa bertatap muka, dan kita dalam materi hari ini tentunya akan mempelajari hal yang hampir mirip dengan pelajaran di masa lampau. Artinya, saya akan coba dulu menanyakan pelajaran apa yang minggu kemarin dipelajari. Masih ingat? Tentang apa? Tentang apa? Tentang ketaatan kepada Allah serta ulul azmi yang tertuang di dalam surah An-Nisa atau Al-Baqarah. Coba tentang ketaatan tertuang di dalam surah apa? An-Nisa ayat An-Nisa ayat 59. Taat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena orang yang tidak mentaati terhadap suatu aturan, maka orang itu adalah orang yang sudah menyalahi hal yang seharusnya dia laksanakan. Untuk itu, jadilah orang yang hebat, yang menjadi suatu contoh yang terdepan. Apalagi kita siswa-siswi SMK harus mentaati aturan sekolah, mentaati aturan keluarga, mentaati aturan ibu dan bapak, mentaati apa yang seharusnya kita lakukan. Karena kehebatan seseorang hanya muncul dari keyword yang hebat. Keyword yang hebat atau kata kunci yang hebat adalah taat terhadap aturan itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, itulah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, di dalam surah An-Nisa itu terdapat ilmu tajwidnya, yang mana di situ ada hukum nun mati dan tanwin. Kira-kira masih ingatkah ada berapa hukum nun mati dan tanwin? 4. 1, 2, 3, 4. Oke, saya tanya untuk siapa namanya? Neng Sitiu. Ya. Kamu nanya ya? Oke, Neng Sitiu. Ada berapa huruf pilihan? 6. Oke, ini yang depan. Siapa namanya? Pida. Maida. Oke. Yang 6 itu apa saja? Oke, tepuk tangan untuk kedua. Saya ingin dari laki-laki yang paling belakang. Coba bacakan kaidahnya tentang nun mati atau tanwin. Lino ni
bitanwini arba'u ahkami fahud tabi. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya yang hebat. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada KI dan KD-nya atau kompetisi inti dan tujuan pembelajaran. Untuk apa sih pembelajaran PAI ini gitu kan? Kita pelajari untuk apa kalau tidak ada gunanya? Karena kita itu harus memiliki tujuan, the golden zone in the world. Kita harus ada zona emasnya. Supaya kita memiliki tujuan itu, maka kita harus ada tahapannya. Salah satunya adalah kita harus mengetahui kompetisi dasarnya. Pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama. Tentunya perintah itu harus dilaksanakan. Yang kedua, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi atau penerapan dari pemahaman Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Selanjutnya menganalisis. Nanti kita akan menganalisis bersama tentang makna dari Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Selanjutnya kita akan membaca dengan metode tikror pembacaannya. Walaupun nanti kita akan kembangkan dengan pengembangan kurikulum yang luar biasa dengan drill learningnya dan dipadu-padankan dengan PBL-nya serta akan dilaksanakan discovery learning-nya. Untuk apa? Membaca Al-Maidah surat Al-Maidah ini untuk menumbuh kembangkan kemampuan kita dalam pembacaan Al-Quran. Dan tentunya dari setiap anak memiliki kemampuan masing-masing. Ada yang cepat, ada yang biasa, dan ada yang luar biasa. Selanjutnya di kompetisi dasar ini kita mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan yang dimaksud adalah mendemonstrasikan hafalan Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Itu indikatornya, ya. Selanjutnya nanti kita akan menyajikan perintah berkompetisi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran surah Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Itulah kompetisi dasarnya. Paham semua? Paham ya? Siap untuk belajar? Siap? Siap. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran inti, Bapak akan kasih dulu sesuatu hal, apakah kalian konsentrasi atau tidak. Oke. Kalau Bapak katakan gajah, maka kalian ucapkan besar. Besar ya. Kalau katakan semut, maka kalian ucapkan kecil. Oke? Kecil, besar. Kecil, besar. Oke, tak ulang dulu ini. Pre-memory. Gajah. Besar. Semut. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Oh, sambil berdiri semuanya, saya tak coba nih, apa konsentrasi atau tidak ya? Oke, kita mulai. Semut. Semut. Gajah. Gajah. Semut. Saya tunjuk. Gajah. Semut. Besar. Gajah. Oke, semut. Kecil. Oke, yang paling tinggi di belakang tengah ini gajah. Ayo. Oke, tepuk tangan semua, luar biasa. Silakan duduk kembali ya. Itu namanya konsentrasi. Konsentrasi di. Oke, tak coba dulu. Konsentrasi. Good. Oke. Jadi kita akan masuk dulu konsentrasi dengan materi pada pertemuan hari ini. Itu jangan sampai lupa itu. Ya. Oke, kita akan masuk kepada materinya. Oke. Kita akan mempelajari pada hari ini sesuai dengan KI dan KD
tujuan dari pembelajaran ini diantaranya adalah setelah mencermati Al-Quran surah Al-Maidah ayat berapa tuh? Ayat 4. Coba dibaca tujuannya apa? Setelah mencermati Al-Quran Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat, At-Taubah ayat, bangsa didik. Baik, jadi yang pertama ini dulu, menentukan hukum bacaan. Menentukan hukum bacaan salah satu dari tujuan pembelajaran kita. Apa itu hukumnya, bagaimana cara membacanya, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari seperti apa. Materinya sudah saya sisipkan di dalam modul pembelajaran. Selanjutnya setelah nanti kita mencermati tayangan video ataupun gambar yang ada di dalam LKPD ataupun di buku yang ada di depan kalian, sudah ada yang dibagikan? Coba perlihatkan. Sudah semuanya? Oke. Nah, itu LKPD yang sudah dibagikan, ada gambar-gambar dan sebagainya, boleh dianalisa oleh kalian. Dianalisis sehingga nanti kita akan kembangkan menjadi kesimpulan-kesimpulan. Baik. Setelah berdiskusi, nanti akan berdiskusi ya. Kita bentuk kelompok, berdiskusi dan menggali informasi tentang Quran surah Al-Maidah ayat berapa? 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Nah, selanjutnya nanti diimplementasikan dengan demonstrasi. Jadi implementasi pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan kepada diskusi. Diskusinya coba dilihat di LKPD-nya. Silakan dibaca. Oke, dibaca dulu. Maaf dulu. Di sini ada nanti materi-materinya yang sudah dibagikan. Kalian baca saja itu, ya. Kalian baca karena itu sesuai dengan kaidah dan KD, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah ketemu itu, setelah ketemu kalian apa yang kalian tentukan, kalian boleh di sini di apa? Disisipkan. Di sini ada lembar presentasi nanti, lembar diskusinya. Yang pertama apa? Ini tulis materina ulah bahasa Indonesia, tapi naon apa? Materinya adalah PAI. Oke. PAI, materi PAI terkait pada apa? Kalau ini kita bagikan dulu kelompok ya. Kelompok 1. Ya, siapa namanya? Aika. Kelompok 2, siapa namanya? Ketuanya? Maida. Kelompok 3 siapa? Neng Siti. Kelompok 1 tentang ketaatan. Kelompok 2 tentang kompetisi dalam kebaikan. Kelompok 3 tentang etos kerja. Jadi fokus ayat Al-Qur'annya ini fokus Al-Maidah ayat 48. Ini fokus kepada surah apa? An-Nisa ayat 59. Ya, ini fokus kepada surah At-Taubah ayat 105. Paham tuh? Baik. Pak, apa saja yang harus kita gali di situ? Materinya tinggal kalian baca dulu, nanti akan ketemu permasalahannya. Baik. Selanjutnya di sini kondisi real di sini coba dilihat di tugasnya. Kondisi real. Apa yang dimaksud kondisi real sekarang? Misalkan banyak sekali kalau yang grup ketaatan banyak orang yang korupsi. Banyak orang yang tidak melakukan banyak orang yang tidak melakukan banyak orang yang tidak melakukan itu bentuk penolakan alias tidak taat. Jadi itu adalah kondisi real sekarang, ya. Kondisi real di lingkungan atau di keluarga tuangkan di sini. Sebanyak-banyaknya untuk yang paling realistis gitulah, ya. Nah, ini untuk grup kalian. Jadi nanti dicoret yang bagian kompetisi dan etos kerjanya karena kalian di ketaatan, dicoret nanti. Nah, lalu yang ini pun sama. Kalau ini tentang apa? Kompetisi dalam kebaikan. Kondisi real yang sebenarnya di lapangan yang kamu temukan seperti apa? Berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Apakah banyak orang-orang yang hebat hari ini? Atau hanya menghebat-hebatkan diri dengan konsep yang sederhana, asal kesohor walaupun jontor, ya, asal kesohor alias loba gaya dan lain sebagainya, tetapi dia sebenarnya tidak ada apa-apanya. Nah, itu kan banyak seperti itu.
alias lobagaya gitu kan. Di mana-mana terjadi ataupun tidak, atau apa saja. Orang-orang banyak yang tidak mau berusaha hari ini. Hanya pengennya selfie, enjoy, duduk, diam, tidak dapat duit. Padahal tujuan kita itu D4, duduk, diam, dapat duit ke depannya itu. Bagaimana dapat duit kalau kita tidak memiliki sifat kompetisi? Jadi coba yang kalian temukan seperti apa realnya di lapangan itu, tulis di sini. Kondisi real ya. Misalkan kondisi real saya itu apa saja gitu kan. Atau kondisi real di lapangan yang saya temukan apa saja, tuangkan di sini. Yang saya temukan di masyarakat yang sering menjadi problem atau masalah karena kita PBL. Tulis di sini ya, Nak. Nah, nanti mikir semua bareng-bareng. Selanjutnya setelah mempelajari materi mengenai apa ini? Etos kerja. Kalau ini taatan. Kalau ini ini etos kerja, ini apa? Kompetisi dalam kebaikan. Nanti temukan setelah mempelajari materi mengenai apa, tulis di sini. Lalu dengan apa namanya di sini kondisinya seperti ini. Tulis di sini, ya, tulis di sini. Kesimpulan dari materi dan refleksi, tulis di sini apa, ya. Jadi ini refleksikan permasalahannya seperti apa. Paham? Oke. Selanjutnya untuk mengawali apa namanya pembelajaran diskusinya, silakan kalian baca dulu semua materi yang telah diberikan, lalu tuangkan di dalam LKPD itu. Setelah nanti kalian mempelajari ini, kita akan masuk kepada materi terakhirnya, yakni pemahaman pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar menggunakan metode tikror. Selamat bertugas, silakan. Oke, boleh dibaca dulu lalu didiskusikan dengan teman-teman. Semua diskusi, tidak ada yang diam. Perlihatkan kalian itu butuh ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan ini untuk menjadi bekal kita. Kalau ada yang tidak tahu, boleh bertanya kepada Bapak. Silakan. Paham tuh tugasnya. Nah, ini cara meningkat. Ini etos kerja ya? Ini grup non? Oh iya, udah. Ini cara meningkat juga berarti kan begini itu kan. Nah, nanti gabungkan. Oh, etos kerja tenan kan semangat. Nah, ini rata-rata bermasalah non. Orang-orang tidak di kelas pun sama. Kenapa orang banyak tidak juara satu? Karena kesemangatannya tidak ada. Nah, makanya kita cara meningkatkan etos kerjanya ini langkah. Ya.
Waktunya 2 detik lagi. 1, 2, selesai. Tepuk tangan untuk semua yang sudah berdiskusi dan kita akan masuk ke materi lanjutan, yakni tentang presentasi untuk hasil diskusi kalian. Sudah siap semua? Siap semua? Bapak panggil dulu nih untuk grup 1 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Siapa? 2 orang aja maju. Ada siap belum? Udah siap? Grup 2. Boleh? Grup 2 juga. Enggak? Silakan grup 2 dulu. Boleh. Langsung. Ya, tepuk tangan untuk teman kita yang akan mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Mohon mendengarkan semuanya dengan baik dan benar. Kita tutup dulu diskusinya biar tidak terlihat. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh semuanya. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham ya, insya Allah. Semoga rencana tindak lanjut ini kita bisa ketemu kembali dengan baik dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita mendoakan semua kalian panjang usia, amin. Berkah selamanya, amin. Diberikan apapun yang kalian inginkan dan Allah permudah apapun juga yang kalian cita-citakan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akmal. Anak sekalian, terima kasih atas luar biasaannya. Itu kalau dikumpulkan boleh, tidak apa-apa, itu materi masuk dan terserah. Mau dikumpulkan itu kan enggak, atau Pak beliau ini mau belajar ke masuk ya, karena itu adalah 3 pertemuan. Ya, itu adalah 3 pertemuan. Ini sudah ada. Ya, namanya 3 pertemuan. PKI tentang kompetisi dalam kebaikan. Kondisi real kompetisi dalam kebaikan yang berada di wilayah kami yang sering menjadi problem atau masalah. Yang pertama, banyaknya orang yang menyembunyikan ajaran-ajaran Islam dan menyelewengkannya. Bahkan manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat atau takhayul. Yang kedua, banyak orang yang tidak berusaha dan lebih memilih hal yang bersifat positif. Setelah mempelajari materi mengenai kompetisi dalam kebaikan, solusi yang kami temukan dengan materi yang saya pelajari sebagai berikut. Yang pertama, mengingatkan bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda sebab kesempatan hidup sangat terbatas atau kematian tidak ada yang tahu. Yang kedua, mengajak orang-orang dalam lingkungan agar bisa saling memotivasi dan menolong. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari di lingkungan sekitar sehingga menjadi solusi dari permasalahan, yaitu lingkungan mempengaruhi dalam perilaku kita. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dalam berkompetisi dalam kebaikan, di antaranya yaitu kita bisa saling percaya dalam atas. Baik. Terima kasih luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan refleksi yang luar biasa seperti yang dipaparkan oleh grup 2 ini. Hebat, luar biasa. Untuk grup 3 silakan. Ya, tepuk tangan grup 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi PAI tentang etos kerja. Kondisi real etos kerja yang saya temukan di masyarakat yang sering menjadi problem atau masyarakat, yaitu tidak semangatnya dalam proses mengajar belajar. Terkadang faktor penting dalam suatu proses pembelajaran adalah bagaimana termotivasinya diri agar menjadi ada pengguna semangat. Suasana yang terlalu monoton menjadi hal yang dapat mengganggu aktivitas baik proses pembelajaran ataupun kegiatan lainnya. Setelah mempelajari materi mengenai problem yang sering terjadi di masyarakat, dapat solusi untuk hal sesuai dengan materi yang saya pelajari sebagai berikut, yaitu cara meningkatkan etos kerja. 1. Membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. 2. Saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar menjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. 3. Meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Baik, luar biasa. Terima kasih ya. Sebelum itu, silakan ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya tentang materi yang barusan dipaparkan hasil dari diskusinya? Silakan grup 1 mau bertanya dulu. Grup 2 atau dari temannya dari grup 3 yang masih ingin bertanya? Silakan. Ada yang ngacung? Oke, nih. Siapa namanya? Nama saya Salsa. Salsa, ya, tepuk tangan untuk Salsa yang mau bertanya. Oke, silakan Salsa bertanya. Kamu nanya ya? Oke, silakan bertanya. Pertanyaannya. Apa manfaat etos kerja? Pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas. Manfaat etos kerja yang pertama yaitu terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, melatih sifat sabar dan tawakal. Masya Allah, luar biasa ya. Terima kasih Anda sudah menyampaikan hal yang luar biasa dan sangat berharga untuk kita semua dijadikan ilmu pengetahuan. Sekali lagi berikan aplaus dan apresiasi untuk grup 3. Oke, yang terakhir untuk grup 1, monggo masuk di podium untuk presentasi dari hasil diskusinya. Silakan ke depan. Silakan. Mau presentasi atau menyimpulkan? Boleh. Mau menyimpulkan? Boleh. Oke. Kamu kesulitan berbicara di depan? Atau bagaimana? Kalau kesulitan, tinggal kamu baca saja apa yang kamu sudah tulis. Gampang. Silakan. Oke. Langsung saja kesimpulan. Baik. Untuk menyimpulkan hasil daripada diskusi pada pertemuan hari ini, kita dengarkan kesimpulan akhir dari materi yang akan disimpulkan oleh grup 1. Silakan. Saya akan mempresentasikan tentang ketaatan dari kelompok 1. Materi KI, kondisi real ketaatan yang saya temukan di masyarakat yang sering menjadi problem atau masalah. Zaman sekarang masjid sudah bisa ditemukan di mana-mana dengan bentuk bangunan yang megah dan mewah, tetapi sedikit jamaah yang datang ke masjid.
hebat-hebat banget, dan tentunya kehebatan ini ditunjukkan dari perilaku yang sebenarnya tentang ketaatan, kepatuhan, dan etos kerja. Pada prinsipnya manusia adalah makhluk sosial yang hidup tidak bisa sendiri. Siapapun orangnya tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi. Kita harus tahu artikulasi dari kehidupan ini. Oleh karena itu, penggalan-penggalan kehidupan ini harus diisi dengan baik dan benar. Akhirat yang sebenarnya yang harus betul kita lakukan, harus kita hargai adalah akhirat hari ini. Karena akhirat masa depan, masa yang akan datang belum kita lihat. Tapi akhirat hari inilah yang harus kita ketahui. Yang dimaksud apa? Penggalan-penggalan setiap kehidupan. Kalau di pagi-pagi kita semangat, tentunya sore hari akan semangat. Kalau pagi-pagi loyo, sore ini pasti loyo. Kalau paginya kita itu kerja keras, maka sore harinya itu akan santai. Artinya segala sesuatu akan berdampak kepada diri kita. Kalau kita hebat, maka kita akan menjadi orang yang lebih hebat di masa yang akan datang. Baik anak-anakku sekalian, di season yang terakhir kita akan masuk kepada pembelajaran yang mana tugas ini adalah sebagai tugas tambahan untuk karakter kita dalam asesmen atau dalam penilaian. Sorry, ini seperti ini. Mana materinya? Oke, welcome. Oke, inilah kegiatannya. Karena setelah kita mempelajari dan mendiskusikan tadi, ada langkah berikutnya yang harus kalian pelajari, yakni membaca Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan, dan ini merupakan RTL atau rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut untuk minggu depan, kalian membaca Surah An-Nisa ayat 59 dengan pendekatan metode tikror. Apa metode tikror itu? Metode tikror ini adalah metode menghafal tanpa menghafal, dengan cara membolak-balikan ayat Al-Quran secara kalimat demi kalimat. For example, ada nggak kalimat Al-Quran di situ? Ada ya? Ada. Ini saya contohkan di sini. Di sini ada kalimat fasayarullah. Ya. Metode tikror ini akan mengulang kalimat fasayarullah dengan 3 level. Level pertama 5 kali. Fasayarullah, 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 fasayarullah. Nah, metode yang kedua 10 kali diulang. Terakhir adalah 40 kali. Tanpa menghafal, kalian akan terhafalkan dengan sendirinya. Paham dong? Baik. Nah, itu yang akan kita pelajari sesuai dengan langkah berikut. Pertama, bacalah dengan baik secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Yang kedua, ulangi bacaan sampai 12 kali bacaan. Yang ketiga, ulangi membaca materi mengenai asbabun nuzul atau ayat sesuai angka di atas. 6 kali, apakah 7 kali atau 8 kali. Tinggal pilih. Lalu refleksikan atau demonstrasikan dalam mengisi evaluasi. Dan evaluasinya akan kita agendakan melalui Google Form. Nanti setelah pembelajaran kita akan share ya. Mungkin seperti inilah rencana tindak lanjut yang menjadi material event. Material event itu sesuatu yang harus kita lakukan lebih hebat ke depan, bukan hanya dalam tataran teori. Apapun keinginan kita akan terjadi, karena manusia adalah magnet yang terbesar yang diciptakan oleh Tuhan. Apapun keinginan kita akan terjadi. Maka kata kuncinya adalah, pertama harus ada ketaatan, yang kedua harus ada apa lagi? Kepatuhan atau etos kerja. Dan di sini ada lagi kata kuncinya adalah kompetisi alias berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalian ini adalah teknik jaringan, maka usahakan berbagai macam ilmu teknik itu harus kalian kuasai dengan baik dan benar, mengandung unsur ketaatan, mengandung unsur kompetisi, mengandung unsur apa lagi? Tentang etos kerja. Oke? Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham ya, insya Allah. Semoga rencana tindak lanjut ini kita bisa ketemu kembali dengan baik
dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita mendoakan semua kalian panjang usia, amin. Barokah selamanya, amin. Diberikan apapun yang kalian inginkan dan Allah permudah apapun juga yang kalian cita-citakan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Akmal. Saudara sekalian, terima kasih atas luar biasaannya. Itu mau dikumpulkan boleh, tidak apa-apa. Itu materi masuk dan terserah. Mau dikumpulkan itu kan enggak, atau Pak beliau ini mau belajar ke masuk ya, karena itu adalah 3 pertemuan. Ya, itu adalah 3 pertemuan. Ini sudah ada. Ya, namanya 3 pertemuan.